Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi ketiga tentang hukum Newton. Oke, kemarin kita udah mempelajari tentang kinematika, sekarang kita masuk mempelajari tentang dinamika. Dinamika yaitu kita mencari tahu bagaimana penyebab dari suatu objek itu bergerak. Untuk mencari tahunya, dinamika ini ada beragam. Nah, materi hari ini kita khususnya untuk hukum Newton. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Dalam bukunya, dia menuliskan di Mathematical Principle of Natural Philosophy, yang mana dia menggunakan beberapa prinsip di dalamnya. Jadi ada di dalamnya itu melibatkan gravitasi bumi, kemudian di dalamnya juga melibatkan gesekan dan lain-lainnya yang dia peroleh dari penemu-penemu atau peneliti-peneliti sebelumnya seperti Copernicus, Brahe, Kepler, dan Galileo Galilei. Jadi pernah kita mempertanyakan ya, mengapa diperlukan jarak yang jauh untuk menghentikan kapal ketika kapal tersebut bergerak. Kemudian juga kita mempertanyakan misalnya mengapa lebih sulit mengendalikan mobil di atas es yang basah daripada di atas beton yang kering. Di pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan dijawab melalui hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1. Setiap benda memiliki kecepatan yang konstan. Ini intinya poinnya, yaitu dia konstan. Atau resultan gayanya itu 0. Resultan gayanya itu simbolnya R, R-nya 0. R ini juga sama dengan sigma F, gabungan dari beberapa gaya. Jadi, kenapa dia 0? Karena memang kecepatannya konstan sehingga tidak ada perhitungan atau perlambatan atau percepatan di dalamnya. Contohnya, benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Kemudian benda yang mula-mula bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Makanya, sigma F-nya sama dengan 0. Untuk sigma F yang biasanya sama dengan 0, biasanya adalah gaya gravitasi bumi. Kenapa gaya gravitasi bumi ini biasanya 0? Karena memang kadang tidak ada perubahan atau tidak ada perpindahan, tidak ada percepatan dan lain-lainnya. Jadi dia sifatnya konstan. Gravitasi bumi itu 10 meter per sekon, jadi dia tetap segitu. Kemudian kemudian dia itu untuk gaya gravitasi ini simbolnya W, biasanya W ini mengacu kepada berat. Jadi kalau kita mengukur berat badan itu sebenarnya kita sedang mengukur gaya gravitasi. Sama dengan M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Nah, ini contohnya. Penerjun payung sedang melompat dari pesawat dengan lengan dan kaki terbentang mencapai kelajuan 200 km per jam. Oke, jadi kalau misalnya jatuh dari ketinggian atas ke bawah itu udah pasti horizontal. Tidak ada perpindahan dari kiri ke kanan atau secara ke sampingnya tidak ada. Kemudian jika massa penerjun dengan payung adalah 90 kilo, berapa besar gaya hambat? Yang ditanya adalah gaya hambat ke atas yang dialami penerjun payung. Gaya yang bekerja itu sebenarnya cuman gaya gravitasi. Maka kan dia turun ke bawah ya. Penerjun payung ini kan dia turun ke bawah. Maka bisa kita rumuskan gaya gravitasi atau gaya hambat W sama dengan 900 ini diperoleh dari massa kali percepatan gravitasi bumi. Massanya 90, percepatan gravitasi bumi itu kan 9,8. Ini biasanya mendekati 10. Jadi kita langsung kalikan 10. Makanya mendapat 900 Newton. Untuk gaya-gaya berikut ini semua itu satuannya Newton. Karena ini adalah termasuk hukum Newton. Berikutnya ada gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah bekerja pada dua permukaan yang bersentuhan. Jadi arahnya tegak lurus
ya dengan permukaan, makanya disebut dengan arah normal. Jadi dia disebut dengan gaya normal. Fungsinya adalah untuk mempertahankan keadaan seimbang atau menyeimbangkan suatu objek untuk tetap berdiri tegak. Misalnya kita lagi berjalan atau enggak kita sedang mendaki. Terkadang kita cenderung untuk menahankan posisi kita itu harus tegak berdiri gitu. Nah, itu kita sedang mempertahankan yang disebut dengan gaya normal. Kita memposisikan diri kita seperti arah normal, yaitu tegak lurus dari permukaan. Rumusnya itu sama. Kalau gaya normal ini biasanya karena dia searah dengan gaya gravitasi bumi, lokasinya itu di atas, maka biasanya kita kenal dia, nah, contohnya ini N, ini simbolnya N, dan ini simbolnya W, maka kita kenal dia dengan W sama dengan N, rumusnya. Nah, berikutnya ada gaya gesek. Gaya gesek ini, dia itu masuk hukum Newton 1, karena gaya yang diberikan itu hanya konsisten di bagian garis sumbu atau lantainya aja. Jadi dia tidak mungkin ada proses perpindahan ini ke atas atau ke bawah, itu nggak ada. Jadi konsisten bergesek di bagian permukaan secara horizontal ini, makanya dia tuh termasuk sigma F-nya itu sama dengan 0 atau resultan gayanya itu sama dengan 0. Untuk gaya gesek ini sendiri itu terbagi dua. Ada gaya gesek namanya gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini adalah gaya yang memposisikan atau membuat objek itu tetap diam. Jadi, kalau seandainya gaya gestatisnya itu lebih besar daripada gaya yang diberikan, maka benda itu akan diam. Benda itu diam. Tapi kalau Fs-nya kecil dari gaya yang diberikan, maka benda bergerak. Jika benda bergerak, maka gaya gesek yang dikenai adalah gaya gesek kinetik. Nah, untuk gaya gesek statis sendiri rumusnya adalah koefisien statis dikali gaya normal. Nah, nih, bagaimana jika kondisinya gaya statisnya lebih kecil, maka berikutnya adalah yang bekerja gaya kinetik. Gaya kinetik ini adalah suatu gaya yang menahan suatu benda untuk tidak bergerak, tapi nyatanya benda tersebut tetap bergerak, cuman dalam keadaan yang agak lamban atau tertahan. Contohnya kita kalau misalnya mendorong lemari atau mendorong meja, nanti biasanya ada bunyi gesekan tuh, saking beratnya meja tersebut. Nah, itu disebabkan adanya gaya gesek. Tepatnya gaya gesek kinetis, karena gaya gesek kinetis ini timbul akibat dari adanya gerakan suatu benda yang didorong atau yang ditarik, namun pergerakannya itu lamban. Jadi dia posisinya mempertahankan benda itu tetap diam, tapi benda tersebut bergerak. Rumusnya itu koefisien kinetis dikali gaya normal. Kemudian ini contoh soalnya. Sebuah lemari bermasa 100 kg didorong dengan gaya horizontal ke kanan sesuai gambar sebesar 300 Newton, sehingga bergerak dengan kecepatan tetap. Tentukan besar gaya gesekan dan koefisien gesek kinetik antara lantai dan lemari. Maka rumusnya adalah gaya gesek ini posisinya itu selalu ke arah kiri. Dia selalu berlawanan dengan gaya yang diberikan. Kenapa dia berlawanan? Karena itu yang menghambat si objek tersebut jadi tidak loss atau tidak terlalu cepat jalannya. Jadi kecepatannya jadi konstan atau percepatannya agak menjadi lamban. Nah, itu dia makanya kita kesulitan mendorong, kesulitan menarik. Nah, itu karena ada gaya gesek. Jadi dia tuh arahnya itu berbalik dengan gaya yang diberikan. Kalau gaya diberikan ke arah kanan, maka gaya geseknya itu lokasinya di arah kiri. Nah, makanya gambarnya tuh selalu di sebelah kiri.
Kalau gaya yang diberikan sebelah kanan. Kalau sebaliknya berarti ya tinggal dibalikin aja gitu. Nah, karena soalnya adalah yang ditanya FK-nya berapa, maka tinggal kita 300N ini itu masuk dia sebagai FK-nya. Nah, karena kan satuannya juga Newton kan. Nah, jadi FK sama dengan F sama dengan 300N. Kemudian FK-nya sama dengan koefisien kinetis kali gaya normal. Gaya normalnya ini diperoleh dari, kan normal itu sama dengan W. W itu sama dengan M kali G. Nah, 100 dikali 10. Dapatlah 0,3. Koefisien itu tidak ada satuannya. Berikutnya, hukum Newton kedua. Bunyi hukum Newton kedua adalah percepatan yang dialami oleh suatu objek berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa objek tersebut. Jadi, bedanya kalau tadi hukum Newton 1 F harus resultan gaya itu pasti 0, sedangkan kalau hukum Newton 2 itu pasti ada pergerakannya atau hasilnya itu pasti ada. Jadi percepatannya itu pasti ada. Maka rumusnya adalah F sama dengan M kali A, yang mana A ini adalah percepatan objek. Kita masuk contoh soal. Sebuah balok bermasa 10 kilo, kemudian ditarik oleh gaya sebesar 50N ke arah kanan. Kemudian ternyata mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon. Berapakah gaya total yang dialami balok tersebut? Di sini disebutkan gaya total. Kalau mau digambar, dalam satu objek itu ada 4 gaya yang bekerja. Di atasnya ada gaya normal, di bawahnya ada gaya gravitasi bumi, di kanannya bisa jadi ini kan ke arah kanan ya. Berarti gaya yang diberikan berarti kebalikannya ke arah kiri pasti ada gaya gesek. Berapakah gaya total yang dialaminya dan adakah gaya lain yang bekerja? Tentu ada. Jika ada, berapa besarnya dan kemana arahnya? Oke, sekarang ini untuk arahnya, ini sebenarnya ini udah bisa dijawab. Cuman untuk lebih jelasnya kita lihat lagi jawabannya. Nah, ini versi rapihnya. Jadi ada sigma F. Sigma F itu gabungan dari gaya. Gayanya itu ada F kurang gaya kinetik. Gaya kinetik ini kenapa dikurang? Karena kan dia lokasinya adalah berlawanan arah. Maka 50N tadi kurang gaya kinetik sama dengan 10 kali 3 meter per sekon. Maka gaya kinetiknya adalah menjadi 20N. Ini 50 kurang 30. Lokasinya kemana? Ke arah kiri. Nah, berikutnya ada hukum Newton 3. Di hukum Newton 3 ini adalah pada saat kita berinteraksi, kemudian benda tersebut memberi efek atau memberi respon ke kitanya. Misal, pada saat kita mendorong, misalnya pada gambar nih ya, mendorong kulkas yang berat. Nah, hasilnya adalah tangan kita cenderung sakit, kemudian lutut kita sakit, kemudian pegal, kemudian capeknya terasa gitu misalnya. Nah, ini artinya itu adalah respon dari si objek kulkas ini. Makanya disebut F aksi sama dengan min F reaksi. Ibaratnya kalau kita mendorong berat badan kita misalnya 30 kilo. Kemudian kita mengangkat orang yang 30 kilo. Nah, karena sama-sama beratnya, jadi rasa punggung kita tuh sakit karena menanggung beratnya 30 kilo itu. Tapi secara ditulis, itu kan sama-sama 30 kilo ya. Dia 30 kilo, kita 30 kilo. Cuman responnya itu kita tulis minus. Karena respon yang dihasilkannya itu adalah
menunjukkan bahwa itu respon gitu. Kan karena dampaknya ke kita kan. Nah, itu dikasih tanda minus. Nah, jadi minus di sini bukan berarti dia itu sesuatu hal yang negatif, bukan. Itu hanya menunjukkan bahwa dia itu adalah gaya yang menjadi respon. Kita contoh di sini biasanya itu kalau misalnya si hukum Newton 3 itu biasanya soal-soalnya itu ada lebih cenderung ke dalam satu atau dua objek atau 3 objek itu tuh saling mempengaruhi itu satu sama lain. Jadi tidak bisa kita bisa pandang satu objek aja. Jadi butuh kita lihat dua-duanya juga. Kita libatkan dua-duanya. Di sini ada soal pertama dulu. Ditulis sebuah sistem benda terdiri dari balok A dan balok B seperti gambar. Dan jika permukaan lantai licin, ingat ini lantainya licin. Kalau lantai licin berarti koefisien K-nya itu sama dengan 0 dan koefisien S-nya juga statisnya juga sama dengan 0. Jika ini 0 maka FK-nya juga 0 dan Fs-nya juga 0. Maka percepatan sistem adalah nih berarti ini karena dia licin berarti ini lancar bawanya, dia nggak terlalu repot-repot. Nah, dia nanya percepatan. Dia nanya A-nya itu berapa? Jadi kita tulis dulu. Jadi cara untuk menjawab ini adalah karena gaya yang diberikan hanya di bagian ujung, ini kan gaya yang diberikan di bagian ujung, berarti kita kalau ngangkat beban 3 kilo ini juga nyambung ke berat 2 kilo ini kan. Maka kita anggap aja 1. Di sini jadi kalau kita tulis 5 kilo. Nah, jadi seperti ini. F-nya itu 10N. Kemudian gaya laginya berikutnya ada W itu M kali G, dia 5 kali 10, di sini ada 50N. Kemudian di atasnya ini ada N, gaya normal, ini juga N sama dengan W, maka pasti 50N juga. Ke arah kiri ini tadi FK harusnya, cuman FK-nya itu 0, maka dia 0 gitu. Maka di sini bisa kita lihat adalah sigma F-nya. Nah, maka F-nya adalah 10N. Kan F sama dengan M kali A. Ini untuk sigma F. Sigma F-nya ini yang ke kanan dikurang kiri. Karena arahnya kan nih ke kanan nih. Berarti 10 dikurang 0 sama dengan ini 5 kilo. A yang ditanya. Ini 10, ini 5, ini A. A sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini jawabannya. Kenapa perlu cari tahu ini? Karena itu setiap kita ketemu soal hukum Newton, rutinitas kita adalah mencari itu. Jadi kanan, kiri, atas, bawah itu wajib dicari. Setelah itu baru kita fokus lagi ke soal. Nah, berikutnya soal yang sama lagi. Kalau dua balok bermasa 5 kilo itu berada pada bidang kasar. Cuman bedanya di sini pada bidang kasar. Dan ditarik dengan gaya 50N. Kemudian masing-masingnya itu gaya geseknya itu koefisiennya ada 0,4. Ini untuk statisnya. Kemudian ada kinetisnya 0,2. Maka berapakah besar percepatan sistemnya? Dia nanya A-nya berapa. Kemudian berapa tegangan tali? Dia nanya T-nya, ada T-nya di sini. Nah, cara menjawabnya adalah kita cek satu-satu. Kita cek dulu kalau untuk, nah kita gabungkan dulu dia. Ini itu kalau digabung berarti 10 kilo. Nah,
Di sini itu ada FK dan ada juga FS. FS, kita periksa FS ya dulu. Kalau FS yang berguna, maka FK-nya nggak perlu kita pakai. Tapi kalau FS-nya ini kecil, maka FK-nya ini akan kita pakai. Cara mencari FS adalah itu kali S. Koefisien S-nya itu 0,4. Nah, ini bukan S tapi ini NN. Ini N, gaya normal. Cara cari tahu gaya normalnya adalah tinggal kita hitung W-nya, M kali G. M-nya 10 kali G-nya 10, jadi 100 N. Ini 10 ini diperoleh dari, ini kan bermasa sama-sama 5, berarti ini 5, ini 5. Nah, yang atasnya juga gaya normal sama dengan W sama dengan, berarti dia juga 100. Di sini tinggal kasih 100. Dia 40N katanya. Fs-nya 40N berarti lebih kecil dibandingkan F, karena F-nya kan 50. Ini kan F-nya 50N kan ini. Jadi karena dia kecil, maka kita pakai yang FK. FK-nya tinggal kita cari. Kalau FK-nya berarti 0,2 dikali 100. Dia 20 N. Nah, gitu. Kemudian setelah dapat FK-nya 20 N, kemudian maka kita hitung A-nya. Cara hitung A-nya tinggal sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah F kurang FK M kali A. F-nya tadi 50, FK-nya 20, masanya 10, A-nya ini ditanya. Ini 30, ini 10, ini A. Coret tinggal A-nya sama dengan 3 meter per sekon pangkat 2. Itu udah dapat A-nya, percepatan sistem. Berikutnya, kita mau mencari tegangannya berapa. Tegangannya, kalau digambar ini kalau udah digabungkan, kalau tegangan itu kan ke kiri ya, ke kiri. Karena kan ini tegangan di kiri posisinya. Kalau ini ke kanan, tegangannya di kiri. Tegangan terus digesek juga ke kiri. F-nya juga ke kiri. Maka kita cara mencari tegangannya adalah kita harus cari tahu F-nya T ditambah FK. Ini bukan tegangan sih, tapi lebih ke gaya ke arah kirinya. Gaya ke arah untuk mencari tahu tegangannya, kita cari tahu F tambah FK-nya. Jadi tinggal kita cari F-nya dulu. F yang sebelah kirinya ini, F sebelah kirinya itu kita carikan dengan M kali A, rumus biasa. Cuman M-nya ini fokus di bagian A-nya saja. Nah, di bagian A-nya saja. A-nya 5 dikali 3N sama dengan 15N. Kemudian T sama dengan FA ditambah yang hasil tadi perhitungan sebelumnya. 10 tambah 15 menjadi 25N. Gitu. Nah, ini adalah macam-macam hukum Newton 3 yang biasa digunakan. Itu ada di sistem Atwood. Kemudian ini ada perhitungannya. Ini untuk memberi gambaran kayak tadi. Kalau seandainya ini deret, ini semua 1, 2, 3 benda 3 ini dideret ke sebelah kanan, maka gaya yang bekerja itu adalah yang pertama ada gaya N, kedua pasti ada gaya gravitasi bumi, kemudian kalau yang di tengah ini ada ke kiri tegangan 1, ke kanan tegangan 2, kemudian di sini juga ada gaya gesek. Kalau di sebelah pojok kanan, nah dia nggak ada tegangan, dia langsung bertemu dengan gayanya yang memberi gitu, gaya yang diberi. Kalau seandainya sebelah yang ini
yang di pojok paling belakang. Nah, dia itu tegangannya cuma 1 di sebelah kanan. Nah, ini untuk gambaran cara menggunakan atau merumuskan perhitungan bermacam-macam gaya. Nah, sistem hukum Newton 3 ini juga ada di sistem katrol biasanya. Nah, ini tugas PR yang dapat dikerjakan yang dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Terima kasih.